Oke, sebelum kita masuk ke seri Sheffield United Master League kita, di sini saya minta waktunya sebentar untuk saya kembali lagi memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu konten kreator yang nama channelnya itu adalah FFG Channel. Saat ini dia punya 50-an lebih subscriber dan series yang sedang berjalan di channelnya adalah series Inter Master League. Ya, channel ini memang udah beberapa kali saya perkenalkan kepada kalian, udah beberapa kali saya promosikan seperti ini, tetapi mungkin karena dia sedang menjalankan series baru di sini, dan saya pun juga sama menjalankan series baru, makanya dia minta tolong lagi ke saya untuk dipromosikan lagi. Dan ya, series barunya adalah Derby County yang bisa kalian lihat itu masih episode 1 di sana. Dan katanya lagi dalam waktu dekat dia bakal segera untuk merilis series baru lagi, yaitu Manchester United Master League. Dan ini dia sebenarnya basically content creator yang memang masih baru banget, dan juga istilahnya dia fokus di PES untuk saat ini, belum main FIFA. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, kita support aja semua content creator yang terjun di bidang game sepak bola, khususnya FIFA dan PES. Mungkin kedepannya dia bakal bermain FIFA juga, tapi saya nggak tahu kapan. Cuman ya untuk saat ini dia masih bermain PES, dan ini masih termasuk dibilang saya bilang tadi kan termasuk baru kan dia, dan itu butuh pastinya untuk konten kreator baru itu butuh banget bantuan dari teman-teman semua, berupa subscribe, berupa viewers, berupa komen yang paling penting ya. Maksud saya itu adalah komen yang membangun, kritik yang membangun gitu. Nah, kalau kalian mungkin nonton channelnya, videonya, dan mungkin kalian ini mah nggak sebagus konten kreator yang lain, itu wajar banget, karena memang sebagai konten kreator yang pemula itu pastinya banyak kekurangan, dan itu tugas teman-teman semua adalah untuk memberikan masukan di situ agar konten kreator tersebut bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Ya, di mana-mana konten kreator di awalnya pasti nggak ada yang sempurna, pasti dong, pasti siapapun itu, pasti dia bakal dulu waktu di awal itu dia pasti banyak kekurangan, tapi seiring berjalannya waktu dan ya mungkin mereka mendapatkan komentar-komentar yang positif, kritik yang membangun dari para subscribernya, nah makanya dia bisa berkembang menjadi konten kreator yang bisa dibilang besar sekarang. Contohnya kayak CJM mungkin, atau IRW Channel juga bisa dibilang udah besar sekarang, udah 20-an subscriber kan, 20-an ribu. Dan ya, saya pun masih di 5.000 subscriber, ini masih banyak banget pastinya kekurangan, dan tentunya saya juga butuh support dari teman-teman semua. Dan itulah yang membuat saya setiap hari bisa belajar dari kritikan-kritikan teman-teman semua, dan membuat saya bisa menjadi perlahan-lahan lebih bagus dari sebelumnya. Ya, memang masih ada kekurangan pasti, tetapi setidaknya udah ada perubahan dari yang kemarin kan, dari yang pertama. Contohnya saja ini si FFG Channel. Nah, kalian bisa lihat untuk thumbnailnya di episode pertama, internya itu kan sama episode ke-6 ini kan udah beda kan? Udah beda, berarti dia punya perkembangan gitu. Nah, itu salah satu contoh perkembangan yang positif, yang ke arah yang lebih bagus yang saya maksud. Nah, itu dia aja mungkin ya untuk episode perkenalan di awal episode Sheffield United. Dan ya, saya harap sekali lagi untuk teman-teman bantuannya, support sesama konten kreator seperti ini, karena terjun di bidang ini tidak akan mudah, banyak banget tantangannya, banyak banget rintangannya, dan tentunya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, itu konten seperti ini nggak bakal mudah viral gitu, yang langsung tiba-tiba baru upload 10 video terus tiba-tiba besoknya udah 5.000 subscriber, udah 10.000, waduh, nggak bisa cuy. Jadi memang butuh konsistensi yang bisa dibilang ya cukup besar ya, karena ini bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mengerjakan konten seperti ini agar channel kita bisa dibilang besar gitu, butuh waktu bertahun-tahun. Ya, jadi itu aja mungkin ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyimak dari awal tadi dan udah membantu sesama konten kreator seperti kami. Dan kita mungkin langsung masuk aja ke series Sheffield United Master League kita. Selamat menonton. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that your lips move. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak, dan kita kembali lagi bermain PES 2020 Sheffield United Master League kita. Dan di sini kita bakal berhadapan dengan ini ya, Aston Villa ya, di laga Premier League. Nah, ya bener, Aston Villa di sini tanggal 21 ini adalah match ke-12. Nah, di sini kita away, dan kemudian untuk pertandingan kedua lagi-lagi kita bertemu dengan tim besar yaitu Arsenal. Di sini kita bakal menjamu Arsenal, dan sejauh ini kalau kita main di kandang menghadapi tim besar itu rata-rata hasilnya cukup kurang bagus ya, bisa dibilang kurang bagus, karena beberapa kita langsung kalah. Beda halnya kemarin
menghadapi misalnya Liverpool kemarin kan itu di Anfield kita justru menang, dan juga untuk Chelsea di Stamford Bridge itu kita menang juga. Jadi ya cukup mengejutkan ya, kita justru lebih dominan di kandang lawan gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke game plan nih. Aston Villa di sini, Wesley sih. Oke. Ini pemain yang cukup familiar untuk saya sendiri, apalagi mungkin untuk teman-teman juga yang sebagian yang mungkin nonton Milan Master League kemarin. Itu Wesley, kita punya Wesley salah satu striker backup-nya Ibrahimovic, tapi dia bisa jadi striker utama sih. Bisa banget bersaing dengan Ibra. Oke, dan ini aja mungkin yang saya turunkan. Oh, Sharp ini kita ganti dulu. Saya mau coba mungkin Finner di sini. Enggak, jangan Finner, itu ada McGoldrick boleh. Kemudian Mouset juga bisa masuk. Nah, ini aja kali. Oke. Freeman keluar dulu, saya tarik dulu si Freeman, kita kasih. Mungkin Baldock sih boleh sebenarnya, tapi lagi kurang fit. Ya udah Freeman aja saya masukkan. Dan let's go. Oh, ini bajunya ntar. Bajunya kita ganti Sheffield ke warna putih aja. Atau warna ini ya, karena kita nggak pernah pakai nih baju ketiganya dia. Aston Villa tentunya pakai baju home karena dia lagi main di kandang hari ini. Dan ini sorry banget kalau misalnya telat ya uploadnya, karena memang ya di channel ini banyak banget series yang sedang berjalan, jadi saya bakal sesuaikan aja dengan ya di sini saya upayakan sih 3 video per hari, cuman kadang-kadang agak kebanyakan pastinya masih tetap di 2 video per hari, 2 series yang bakal naik setiap harinya di channel ini. Doain aja semoga bisa makin terus, istilahnya lebih rajin lagi upload. Sebenarnya sih bukan masalah rajin atau enggaknya, masalah waktunya nih. Rajin sih rajin, cuman waktu yang kadang-kadang menurut saya terlalu sempit untuk menjalankan beberapa series. Tapi ya udahlah, kita nikmati aja seperti biasa yang ada. Oke, dan ini dia untuk line up Aston Villa. Ada Wesley, Grealish, kemudian El Ghazi, McGinn, kemudian Nakamba. Ada Taylor juga, Engels, Chester. Banyak banget pemain-pemain yang saya nggak kenal itu. Oke, kemudian untuk Sheffield seperti biasa pakai formasi dengan 2 penyerang. Ada McGoldrick dengan Mouset. Kemudian untuk IMF kita kali ini adalah Norwood karena lagi on fire dia, dan IMF utama kita lagi kita istirahatkan karena stamina cukup terkuras ya. Oke, dan ini dia kick off pertama antara Aston Villa versus Sheffield United. Come on the Blades. Oke, Lundstram kasih ke Norwood. Basic. Aduh, masih pagi udah salah passing cuy. Nah, McGinn, Nakamba. Ayo kejar-kejar. Ghazi, ada Wesley lagi di sana. Freeman. Ya elah. Lundstram, basic. Freeman kasih ke Goldrick. Aduh. Woi. Nah. Mouset tuh. Mouset di shooting. Waduh. Terjatuh dia bung tadi. Grealish. Wesley lagi tuh. Oh gila. Masuk pak. Aduh. Astaga, itu tadi nah ini nomor punggung 6 kenapa nggak langsung, nggak langsung 16 maksudnya.
Terjatuh tuh pemain. Diliatin aja cuy. Astaga. Oke, sayang sekali tadi itu ada kurang bagus defendernya tadi. Oke. Freeman. Crossing, di sana ada Mouset. Aduh. Tyler. Nakamba sekarang. Ke Wesley. Out. Aduh, nggak out, Pak. Nah. Loh, bola kita loh. Kirain tadi yang nyentuh bola terakhir itu sebelum out adalah pemain Sheffield. Ternyata bukan, Pak. Lundstram, come on. Oke. Crossing mungkin. Nah, Freeman di sana dan sayang sekali belum bisa. Tyler. Duel yang cukup keras antara Tyler dengan Norwood tadi. Oke, masih Norwood. Out bolanya cuy. Oke, itu dia tadi halftime ya. Untuk dari possession sendiri, Aston Villa jelas lebih unggul ya dari Sheffield. Oke, come on. The Blades, ayo. Woi, jangan salah passing dulu Pak di awal. Ini baru mulai babak keduanya. Egan. Kasih ke Stevens. Freeman. Stevens lagi-lagi. Crossing. Nah, Mouset. Astaga. Oke. Lundstram. Norwood. Damn, kena tiang. Aduh, kena tiang luar itu. Cukup terbuka padahal tadi ruang tembak untuk Norwood, tapi sayang sekali masih belum bisa memaksimalkan peluang karena kena tiang tendangannya tadi. Nah, ini ngapain lagi pemain Aston Villa umpan-umpan pendek di belakang. Oke. Konal mencoba. Konal, waduh. Tyler, dapat Lundstram. Oke, nice. Come on. Oke, jangan. Nah, Freeman lolos dia. Mantap banget. Nah, Mouset masuk dong itu. Yes. Mouset. Nah, akhirnya kita mencetak gol balasan di menit 58 melalui gol dari Mouset. Ini pergerakan yang bagus sih dari Freeman tadi. Oke, mantap tendangannya. Pelan tapi cukup bisa untuk membuat kipernya nggak bisa memprediksi bola tadi. Ya, dia arahnya sih dia prediksi, cuman posisinya enggak. Karena dia tendangannya lari ke atas tadi, agak ke atas, dan kipernya itu oke. El Ghazi. Lundstram, oke. Over the top. Goldrick. Aduh. Corner kick sekarang ada Norwood lagi-lagi. Salto. Siapa tuh yang salto? Pelanggaran ya? Mouset kayaknya ya yang salto tadi.
Oh, McGoldrick. Kena. Wah. Keras itu. Kalau asli tadi itu udah ada yang berdarah tadi. Kalau di real life. Oke, lalu diserang lagi-lagi. Tackle. Oh. Pelanggaran tentunya. Kalian bisa lihat cukup keras tackle-nya tadi. Kayaknya sih nyentuh bola duluan sih. Oke. Egan kasih ke Lundstram. Freeman. Lundstram lagi-lagi. Norwood tuh. Oh! Baru aja mau pengen melepaskan tendangan di jarak jauh tadi. Tapi langsung ditutup oleh pemain Aston Villa. Bagus banget. Tackle yang sangat tepat. Oke, Samatta lagi masuk menggantikan El Ghazi. Nah, kita ganti pemain juga ya. Amoset mungkin saya ganti dengan Robinson. Kemudian Fleck boleh masuk gantiin Freeman. Dan Robinson boleh masuk gantiin Steven. Oke, itu aja. 3 pemain sekaligus pemain Sheffield kita ganti. Ya, dan ini dia. Kita mulai lagi pertandingannya. Wow. Tyler. Wah gila Wesley lagi-lagi. Bola udaranya, Bung, berbahaya banget. Tuh nggak bisa baik kita kalau tanding bola-bola udara kayak gitu nggak bisa cuy. Oke, udah menit ke 72 nih. Ayo McGoldrick. Nah, oke, Robinson. Astaga, Nakamba. Ayo dong The Blades. 1 gol lagi kita mesti cetak nih. Apakah bakal berakhir imbang ataukah kita bisa mencetak gol kedua kita hari ini dan mengamankan 3 poin untuk Sheffield dan McGoldrick sekarang. Kemana Goldrick? Oke, masih Goldrick. Wah, duh. Jadi out bolanya. Mings, Gilbert, Nakamba, Samatta, come on. Woi. Wah, Norwood udah kehabisan stamina, Pak. Aduh, imbang nih. Nah. Over the top ada Robinson, Chester. Aduh. Udah selesai sih. Oke, itu dia full time. Wah, sayang banget kita gagal comeback dan harus menerima hasil imbang 1-1 atas laga away kita menghadapi Aston Villa. Oke, dan kita lihat dulu untuk positionnya sendiri, kita punya 48%, masih tetap kalah dari Aston Villa. Dari segi shot sih sama ya. Ini pelanggarannya doang ini yang banyak banget. Offset ada 4, selebihnya itu 3 pelanggaran memang. Wesley rating tertinggi dapat 7,5, sama sih dengan Moses 7,5. Oke, jadi itu dia untuk match day ke-12 kita. Di sini Crystal Palace menang 1-0 atas Leicester, Tottenham menang atas Chelsea. Oke, Liverpool menang besar. Oke, mulai mendaki gunung nih Liverpool. Mulai naik dia ya. Mulai menancap di Premier League. City menang juga atas Everton. Kemudian United kalah 1-0 dari Watford. Oke, mengejutkan. Di sini untuk kita di posisi kelima dan Liverpool udah naik ke posisi ke-6 nih. Wow. Udah mulai ya Liverpool
Oke, dan MU turun ke posisi 9. Dan ya ini laga yang lagi-lagi yang menakutkan juga menghadapi Arsenal. Tapi untungnya kita menjamu Arsenal nih, bukan main di Emirates Stadium. Ya, dan kita langsung aja masuk ke pertandingan kita menghadapi Arsenal. Kita ke game plan dulu. Dan untuk line up sendiri, di sini saya masukkan Freeman. Kemudian Henderson tetap sebagai kiper karena lagi on fire terus nih. Mantap banget sih Henderson. on fire mulu. McBurney bakal in. Kita duetkan lagi dengan Sharp. Kemudian bentar, si Baldock ini bakal saya masukkan sebagai right back dulu. Freeman out aja. Kemudian di sini saya turunkan O'Connell karena lagi kurang fit. Naikkan Moset. Robinson juga naik. Oke, itu aja untuk line up-nya dan kita langsung gas. Let's go. Arsenal ini pakai baju, pakai baju warna hitam ya, atau kuning aja kali. Yang kuning aja. Nah, sama-sama cerah kan. Oke, let's go. Ya, semoga di sini kita mendapatkan poin penuh dengan mengalahkan Arsenal. Walaupun saya tahu ini bukanlah perkara mudah, bukanlah hal mudah untuk mengalahkan tim sekelas Arsenal. Apalagi kita ini statusnya tim promosi di Liga Inggris. Dan ya tentunya masih butuh banyak pengalaman untuk bisa mendominasi di Liga Inggris ini. Anyway, untuk menghadapi tim-tim besar kayak gini saya nggak bakal skip ya. Kita main full aja. Kecuali yang tadi tuh pada saat kita menghadapi Aston Villa. Aston Villa sebenarnya tim besar juga. Tapi ya bakal ada tetap saya cut-cut dikit. Tapi kayaknya untuk Arsenal ini enggak. Tapi ntar aja kita lihat kalau misalnya kurang seru pertandingannya ya kita bakal cut aja bagian-bagian yang enggak seru gitu. Oke, Steven. Wah. Aduh. Kenapa jadi salah begitu? Ini PES juga terlalu realistis juga masalah passing-passingnya ini. Gampang banget salah, Pak. Arah dikit, analog aja, dikit aja yang berbeda itu jadi langsung salah passing. Oh, benturan pemain tadi. Morrison sekarang. Masih Morrison kasih ke McBurney. Pemain yang nomor punggung 9 kita. Ada Xhaka di sana. Dikasih ke belakang lagi. Baldock. Oke, McBurney. Ini Ceballos. Oh, hampir aja Aubameyang berhasil merebut bola dari McBurney. Oke, kemana? Baldock. Crossing mungkin. Bola Sinak. Lacazette. Come on. Aduh, nggak bisa, Pak. Harus dua pemain untuk menghalangi Lacazette tadi. Aduh, balik lagi ke Lacazette bolanya. Mesut Ozil. Basic. McBurney kasih ke Sharp. Aduh. Ini Ceballos. Come on, Sharp. Cari rekannya di mana? Steven. Basic lagi-lagi. Ini Basic yang kayaknya nggak ada jam istirahatnya tuh. Dia main terus. Oke, McBurney di shooting. Oh, Hector Bellerin. Mampu. Bukan, Martinez maksudnya. Astaga. Bellerin itu backnya. Center back. Sharp. Lagi-lagi cuy. Masih bisa selamatin oleh kiper dari Arsenal. Oke. Tapi at least sejauh ini 17 menit pertama ini kita mendominasi sih. Kita lumayan banyak melakukan serangan. Walaupun sampai detik ini belum berbuah gol ya, tapi udah lumayan lah untuk Sheffield di awal ini. Aduh, Xhaka. Mesut Ozil, Kolasinac. Lacazette. Nah, Jagielka over the top mungkin kasih ke Bishop ke depan, ada Xhaka di sana dan David Luiz. Kasih ke Hector Bellerin, Ozil, Pepe. Nah, ini Ceballos, pemain yang cukup familiar juga. Karena saat ini berada di series Real Madrid karir mode kita. Dan Morrison sekarang, come on, kasih ke Norwood. Through ball mungkin.
ke McBurney. Come on Burney, come on. McBurney di shooting. Oh, yes. 1-0 untuk Sheffield United di menit ke-23. Gol dari McBurney tadi, bagus banget through ball-nya, dan McBurney bisa mengeksekusi dengan sangat-sangat sempurna. Ini dia McBurney, kalian nikmati aja dulu selebrasinya. Oke, through ball yang sangat bagus. Dan kipernya itu agak sedikit salah posisinya tadi. Dia malah geser sedikit ke kiri. Waduh. Oke. Sokratis kasih ke Kolasinac. Lacazette. Ozil. Nah, didapatkan oleh Basic. Pelanggaran lagi sih. Saya nggak tahu kenapa bisa pelanggaran tadi itu. Ini wasitnya botak. Menyebalkan banget gitu. Pelanggaran yang harusnya nggak perlu. Oke, Kolasinac tadi masih berada di atas Mister Gawang. Oke, Ozil berduel tadi dia. Duel udara. Nah. Astaga. Udah lolos padahal. Ketekan X-nya, tertekan tadi X-nya. Aduh. Sering banget ya kayak gitu. Baldock, oke man, Baldock. Kasih ke Sharp. Sharp, David Luiz di sana. Sharp. Aduh, Hector Bellerin sekarang. Pepe. Ozil balik ke Pepe lagi, balik dan Ceballos. Hector Bellerin sekarang. Sana ada Egan. Come on. Oke, out. Dan goal kick sekarang. Dibuang aja. Ada Morrison. Oke. Godek over the top. Hector Bellerin kasih ke Martinez. Ada Freeman di sana. Nah. Waduh, harusnya langsung kasih aja tadi ke tengah itu. Oke. Nah, Morrison. Back shot tadi. Morrison, come on. Wow, bisa melewati tadi David Luiz. 2-0 untuk The Blades. Wow. Ini The Gunners ada apa ini? Arsenal cukup kewalahan ternyata menghadapi Sheffield United. Wow. Oke, ya udah kita memasuki menit ke-38 sekarang. David Luiz, belum ada sih serangan-serangan Arsenal yang bisa dibilang membahayakan gawang Sheffield. Waduh, Norwood. Come on. Oke, Norwood. Ke Baldock. Aduh, terlalu keras tadi umpannya. Kolasinac, Xhaka, Sokratis, dan Ceballos, Hector Bellerin, Pepe, Aubameyang. Oh, wah, berbahaya tadi. Ini crossing dari Pepe tadi
Dan sundulan dari Aubameyang itu cukup menusuk tadi, cuman masih melebar, untungnya masih melebar. Oke, Freeman, Norwood, asik ke Morrison. Udah kehabisan stamina banget untuk pemain-pemain Sheffield. Nah, David Luiz di sana. Dan Ceballos. Oke, dan itu dia half time. Dan kita lihat dulu untuk possessionnya, kita sebenarnya unggul dari possession, on target pun juga dari segala aspek sebenarnya kita unggul sih. Oh, kecuali dari ini tendangan bebas. Lebih banyak tendangan bebasnya Arsenal karena memang di situ lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemain The Blades. Norwood. Ke basic. Sharp. Oh, damn. Waduh, umpan kemana tadi dia? Stevens. Come on. Crossing. Ada siapa yang dituju? Aduh. Siapa tadi itu? Wah, udah bagus itu. Sharp ya tadi. Socrates. Oke, Freeman. McBurney. Kasih ke Sharp. Basic. Oke. McBurney di shooting. Wow. Lagi-lagi ditepis. Wow. Corner kick. Sana ada McBurney lagi-lagi mencoba menyundul bola. Pepe, David Luiz kasih ke Xhaka. Lacazette. Kolasinac. Wow. Waduh. Wah. Gila tendangannya. Pepe berhasil mencetak gol balasan di menit ke-57. Hitungannya 57 nih, karena udah lewat dari 56. Waduh, bagus tendangannya, keras. Wih, tipis banget loh. Dari tiang, hampir aja kena tiang, cuman pojok banget itu. Oke. McBurney kasih ke Morrison. Oi, Morrison, jangan kehilangan bola dia Morrison. Xhaka. Socrates kasih ke Dani Ceballos. Oke. Ada Hector Bellerin. Nah, Hector. No. Aduh. Oke, Mustafiin menggantikan Hector ya. Nah, sekarang posisinya lebih unggul Arsenal nih. Di babak kedua tampaknya ada peningkatan dari permainan Arsenal. Terbukti juga dengan 1 gol yang berhasil mereka cetak. Oh, jangan dong, jangan sampai comeback mereka. Ini kan nggak lucu kalau mereka comeback. Oke, corner kick lagi. Mesut Ozil di sana bakal main eksekusi corner. Ada Xhaka. Wow. Waduh. Ozil. Oke, Morrison. Freeman. Come on, dapat Freeman. Alah, David Luiz. Nah, wih, hampir aja itu. Ini kalau bolanya out kita bakal ganti pemain. Offside itu, astaga.
Oh, saya ternyata saudara-saudara, dan kita lihat dulu untuk pemain kita yang nampaknya kelelahan banget. Aduh, sih kita ganti Sharp aja dengan McGoldrick boleh masuk, dan Morrison. Norwood aja kita ganti dengan Lundstram. Oke. Kemudian untuk basic nih. Tapi nggak apa-apa sih basic, karena ini DMF juga lumayan bagus staminanya si basic. Kita ganti Robinson lagi untuk Stevens. Oke, itu aja. Tiga pemain sekaligus kita ganti lagi-lagi. Ke Lacazette, di sana ada Baldock. Nah, Goldrick tuh. Kasih ke basic, come on. Basic. Ayo basic. Basic. No. Oke. Aduh. Mau kasih kemana tadi? Basic di shooting. Woi, masuk dong. Wow. Masuk dong, astaga. Luar biasa. DMF kita ini. Wah. Gila, 3-1. Wow. Wow. Basic. Oke, pergantian pemain lagi dari Arsenal ya. Ada Tierney menggantikan Kolasinac tadi. Wow, 3-1 loh. Ini kita menang telak ini namanya. Apalagi ini Arsenal anyway. Bukan tim kaleng-kaleng. Oke, Lacazette. Aduh, Aubameyang. Wow. Di shooting tadi, Bung. Wah, astaga. No. No, astaga, bahaya banget. Waduh, gila, hampir aja kebobolan tadi. Karena kesalahan dari Henderson. Mengumpan bola tadi. Lundstram nggak ditutup, nggak di press. Lundstram di shooting, masuk pak, nggak di press, nggak ditutup tadi. Ruang gerak dari seorang Lundstram, dan 4-1 sekarang. Waduh, ini ini yang nomor 20 ini paling kacau sih. Kenapa nggak ditutup? Waduh. Empat 1 dong sekarang. Wow. Gila, menang gede banget kita. Guendouzi kasih David Luiz sekarang. Xhaka. Udah kelelahan banget ya Xhaka. Udah gak bisa stamina. Lacazette. Oke. Kasih ke sisi kanan ada Mustafi. Crossing. Oh. Dan diamankan dengan sangat mudah dari Henderson. Oke, kemauan dari Henderson. Aduh. Kenapa dikasih tendang ke depan itu? Harusnya dibuang aja tadi ke pemain terdekat. David Luiz ke Mustafi. Nah, Robinson mantap. Guendouzi kasih ke McGoldrick. Nah, balik Robinson. Kita coba mungkin, bisakah kita coba crossing? Astaga, dibaca tadi pergerakan kita dengan David Luiz. Oke, Pepe. Kenapa tuh wasitnya tadi angkat bendera? Hakim garisnya. Aduh, Aubameyang. Berbahaya banget tendangannya Aubameyang. Wow.
Aduh, nggak usah seneng banget kamu, itu ketinggalan 4-2 tuh. Masih ada 2 gol. Tendangan kaki kirinya loh. Aubameyang doang dari tadi, beberapa pemain yang udah mencetak gol, Aubameyang doang yang disebut namanya. Wah. Oke, basic. Ke waduh. Morrison. Nah, McBurney. McBurney. No, lolos. Dapat McBurney. Astaga, naga. 5 menit nih pertama waktu. Waduh. Hampir aja kita bisa mencetak gol ke-5 tadi. Nah, Lundstram kasih ke Morrison. Udah kehabisan banget stamina Morrison. Oke, McGoldrick. Oke, Goldrick. Astaga. Basic lagi. No. Aduh. Itu ngapain tadi? No, jangan. Agak set tackle. Oke, bagus. Pelanggaran lagi. Kartu kuning ya. Kita lihat dulu tayang ulangnya. Aduh, kayaknya bola sih ya tadi. Tapi wasit memutuskan untuk menyatakan itu pelanggaran dan memberi kartu kuning untuk pemain The Blades. Udah habis dong, selesai sudah. Woi, Xhaka. Pelanggaran lagi. Kartu lagi dong. Ini menit-menit akhir malah kayak gini. Morrison ya. Oke, nah udah selesai itu, udah 97 nih, masa iya dong belum selesai itu. Woi. Nah. Oke, itu dia akhirnya. Dan kita berhasil menang 4-2 atas Arsenal, dan itu artinya kita dapat 3 poin penuh hari ini. Oke, kita lihat dulu untuk position Arsenal ternyata dari keseluruhan unggul 54%. Kemudian dari segi shot ini kita imbang, hanya saja kita menang dari shot on target. Tipis sih sebenarnya. Oke, intercept Arsenal lebih banyak 12. Oke, kita next dan bakal melihat match day ke-13 kita. Match day ke-13 tim-tim lain di sini. Tottenham menang 1-0 atas Crystal Palace. Kemudian kita lihat di sebelah ini Liverpool masih tetap menang walaupun tipis kemenangan, tapi tetap dia memetik 3 poin. Kemudian City menang besar atas Southampton 4-0. United kembali kalah lagi. Manchester United. Wow. Ini terpuruk nih. United terpuruk. Di posisi ke-10 sekarang dia. Kemudian untuk Liverpool posisi ke-5 sekarang, dan The Blades sendiri ini udah naik ke posisi ke-3. Ini udah lumayan jauh sih poin kita dari City. Beda 7 poin. Dan itu dia aja mungkin untuk episode hari ini, karena udah 2 pertandingan juga kita mainkan. Dan next kita bakal berhadapan dengan West Ham United, kita laga away. Ya, jadi terima kasih banyak untuk Ronaldo menang ini Best Player Award. Wow, congratulations untuk Cristiano Ronaldo. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.